sebelum video ini dimulai alangkah baiknya Agan dan Sista yang cakep ini like dan subscribe ya. Subscribe dan like itu gratis loh, kalau kencing baru bayar 2000 hehehe. Asya. Oke teman-teman, balik sama aku Pandu di channel FX Pandu 7. Sekarang kita akan membagi-bagikan tips teman-teman ya. Jadi sekarang kita nggak akan main game dulu, tapi di sini aku akan membagikan tips cara cepat dan mudah untuk mencapai 6000 subscriber dengan cepat teman-teman. Kenapa aku membuat tutorial ini? Karena yang pertama aku YouTuber gaming ya, dan yang kedua aku sudah mencapai 6000 subscriber. Prosesnya untuk mencapai 6000 subscriber ini, aku itu pertama nyoba teman-teman. Aku belajar dari YouTube juga, YouTuber lain. Terus di sini aku langsung nyoba praktek teman-teman. Tapi di sini aku akan berusaha membagikan tips kepada kalian menurut pengalaman saya bagaimana cara cepat untuk menaikkan 6000 subscriber, oke? Live streaming. Jadi pertama-tama misalnya kamu pingin nih nge-YouTube ya, dan itu terutama buat YouTuber gaming nih ya, yang ingin YouTube tapi kontennya isinya gaming ya. Kalian adalah harus melakukan live streaming. Kenapa? Karena kalau aturan di YouTube itu kan kita harus mencapai 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya untuk memonetize YouTube kamu. Masa kamu nge-YouTube tapi nggak ada hasilnya? Oh, pasti mau lah ya. Nah, syaratnya adalah kalian harus memonetisasi video kamu itu dengan cara harus mencapai minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini aturan baru dan 2019 ini masih berlaku ya, itu ya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu bisa kamu capai dengan cara live streaming teman-teman. Live streamingnya apa? Kontennya apa? Nah, ini kamu harus mencari tahu teman-teman. Misalnya kamu suka main game, contohnya game apa ya? Mobile Legends ya. Jadi kamu harus main game Mobile Legends aja di awal gitu ya. Dan harus kamu memilih konten game yang kamu pilih itu, yang kamu upload ke YouTube dan untuk di live streaming itu kalian harus, yang pertama kalian harus suka sama game itu teman-teman. Artinya kalau kamu hanya ngikut orang lain untuk misalnya, wah ini lagi banyak main Apex nih, kamu ikut-ikutan main Apex padahal kamu lebih jago main Mobile Legends, itu pasti kelihatan kok teman-teman cara mainnya. Terus dari jadinya nggak natural gitu loh. Jadi kalau saran aku, kamu kalau mau main game atau mau jadi YouTuber gaming buat live streaming, kamu harus memilih game yang kamu paling kuasai teman-teman. Jadi jangan cuma ikut-ikutan tapi kamu nggak jago, cuma biasa-biasa aja di situ. Itu menurut saya kurang maksimal. Jadi saran aku, kamu pilih game yang memang kamu sukai, dan pasti kamu kalau misalnya kamu memainkan game yang kamu sukai dan kamu udah lama main di sana, pasti kamu akan enjoy teman-teman ya. Di situ ya, pertama live streaming dan memilih game yang kamu sukai. Komunikatif dengan subscriber kamu dengan cara kamu ajak main bareng, atau misalnya membuat giveaway setiap misalnya kenaikan 100 subscriber atau mungkin 1000 subscriber pertama, kamu bagikan giveaway. Terus lebih komunikatif, yang pasti jangan monoton teman-teman. Jadi pastikan kamu membawa komunitas penonton live streaming kamu itu untuk melakukan interaksi bareng ya, tadi dengan cara bisa main bareng atau mungkin main bareng dalam game gitu ya. Maksudnya nggak, kalau main bareng ketemuan ya nggak apa-apa kalau masuk kota bareng ya, tapi kalau yang pas live streaming kan mending ajak bareng. Jadi kamu harus post infokan dulu pengumuman misalnya di Instagram misalnya ya, terus kamu ajak main bareng gitu ya. Pokoknya harus lebih interaktif sama subscriber. Streaming harus konsisten teman-teman, 1 minggu kalau bisa 3 kali, kalau bisa sih sehari, kalau bisa setiap hari ya lebih bagus lagi. Minimal sehari 2 jam aja udah cukup ya untuk live streaming. Dan kamu konsisten juga teman-teman live streamingnya, jangan cuma gara-gara misalnya penonton kamu sedikit terus kamu berhenti YouTube, enggak. Tapi kamu harus tetap konsisten, pasti lama-lama akan ada penontonnya, yang pasti kamu konsisten di situ. Dan kamu sebelum memulai nge-YouTube ini teman-teman, kamu harus berpikiran, kamu jangan berpikiran duit ya. Misalnya aku nge-YouTube cuma buat cari uang, jangan teman-teman. Pasti kamu akan cepat berhentinya, karena nanti kamu kalau misalnya tiba-tiba nge-YouTube udah lama tapi nggak ada duit, pasti kamu tiba-tiba stop. Jangan berpikiran duit dulu teman-teman. Yang penting kamu berkarya, melakukan hal yang kamu sukai dan kamu hasilkan YouTube, terutama buat YouTuber gaming ini ya. Jadi kamu main game dan sekalian menghasilkan. Tapi itu berproses teman-teman, nggak tiba-tiba langsung jadi. Bisa aja jadi kalau misalnya kamu udah terkenal gitu ya, misalnya kayak
kamu juara turnamen, juara 1 se-Indonesia gitu kan. Nah, itu pasti terkenal. Cuman ini kan aku kan berikan tutorial untuk pemula-pemula ya, pemain pemula yang biasa-biasa aja, cuma main game aja. Tapi aku akan memberikan prosesnya seperti itu ya. Pelajari momentum di game kamu, teman-teman. Contohnya misalnya game PUBG Mobile ya. Nah, itu kan pasti ada momentum di mana lagi ada event besar-besaran. Contohnya lagi ada update season ke-7 ya kan. Nah, di situ kamu live streamingnya pas itu teman-teman, atau pas misalnya ada mode baru. Jadi orang belum live streaming di situ, kamu udah mulai duluan. Itu kamu harus pelajari yang namanya momentum di saat live streaming. Kalau misalnya kamu live streaming saat momentum itu, pasti aku yakin penonton kamu lebih banyak daripada tidak ada event sama sekali teman-teman. Jadi kamu lebih bisa memanfaatkan situasi itu, dan aku yakin penonton kamu dan jumlah subscriber kamu akan meningkat di situ teman. Jadi kamu harus pelajari yang namanya momentum ya. Setelah kamu sudah mencapai 1000 subscriber pertama dari live streaming, aku sarankan untuk membuat konten ya. Jadi kamu harus mengupload konten. Jadi jangan melulu soal streaming doang teman-teman. Karena kalau misalnya kamu streaming doang, nanti peningkatan subscriber itu ya segitu-segitu aja. Artinya kalau kamu nggak streaming ya nggak naik ya. Jadi kamu harus mengimbangi dengan yang namanya konten. Jadi kamu pertama harus belajar edit, dan aku yakin kalau kamu punya tekad dan kemauan belajar yang kuat, di YouTube aja itu semuanya ada teman-teman. Kamu belajar ngedit di YouTube ada, kamu belajar ngedit foto untuk thumbnail di YouTube ada, kamu belajar semuanya, intinya udah ada teman-teman. Kamu jadi jangan malas belajar untuk belajar edit, edit foto, edit video dan segala macam, karena semuanya udah ada di YouTube dan lengkap banget tutorial di sana ya. Kamu jangan malas membaca, mencari informasi dan belajar untuk mencoba, dan yang paling penting kamu jangan takut gagal. Yang pasti kalau kamu gagal nanti kamu coba lagi, karena ya harus itu teman-teman ya. Nggak mungkin ada kesuksesan tiba-tiba sukses, itu nggak mungkin ya. Membuat konten menarik, bisa memanfaatkan juga lagi momentum juga teman-teman. Jadi misal saat ini lagi sama kayak live streaming tadi, kamu harus memanfaatkan momentum buat kontenmu. Jadi kamu harus misalnya lagi ada game baru misalnya ya, yang tiba-tiba lagi booming. Nah, kamu di situ kamu buat konten pertama kali di situ teman-teman ya. Sebelum yang lain buat, kamu udah buat duluan. Jadi orang penasaran nih ya, wah ini apa sih? Kayaknya menarik nih ya. Dan itu kamu baru buat di sana. Itu aku yakin jumlah penontonnya pasti lebih banyak juga. Sama kayak live streaming tadi ya. Kolaborasi dengan YouTuber lain yang relevan. Maksudnya kamu kolaborasi juga sama YouTuber gaming yang sama-sama memainkan game yang sama dengan kamu yang mainkan. Itu jadi ya bisa saling bertukar subscriber lah ya, bukan gitu ya, maksudnya ya kayak kolaborasi lah. Itu juga bisa meningkatkan subscriber juga, dan ya itu. Upload konten minimal itu seminggu sekali teman-teman. Jadi seminggu sekali atau 2-3 kali lah ya. Kalau bisa sih paling bagus setiap hari 1 teman-teman ya. Katakanlah kamu punya 1 hari 24 jam ya. Katakanlah kamu sekolah atau kuliah atau kerja katakanlah 8 jam sampai 10 jam. Manfaatkan sisa waktu untuk membuat editing ya. Katakanlah ngedit itu paling sekitar 2 jam, 3 jam, 4 jam lah. Buat kontennya simpel aja teman-teman di awal-awal. Buat kalau misalnya buat setiap hari 1 ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada waktu, kamu bisa buat seminggu 2-3 kali. Yang penting kamu harus bikin video seminggu 2-3 kali dan jangan berhenti teman-teman. Tiba-tiba kamu udah malas nge-YouTube, tiba-tiba kamu nggak buat lagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan ya. Jadi yang membuat nanti penonton kamu akan kayak ya kecewa lah ya. Kibatin kamu punya acara favorit teman-teman ya. Penonton kamu udah punya penonton setia di situ, tiba-tiba acara favorit kamu hilang. Pasti kan penonton kamu, wah ini mana nih kok nggak ada orangnya, tiba-tiba hilang. Otomatis subscriber kamu berkurang, atau mungkin subscriber kamu tuh masih subscribe tapi udah jarang nonton lagi karena kamu kan juga tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi ya harus rutin ya kalau buat konten, dan live streaming juga sama ya tadi ya. Punya pembawaan yang unik, senatural mungkin teman-teman. Artinya kamu kalau misalnya YouTube itu jangan pernah jangan pernah menjadi orang lain, tapi kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Contohnya kamu ya pokoknya main senatural mungkin lah. Kamu kalau misal mainnya gitu ya gitu aja. Misalnya jangan jangan kayak menjadi orang lain, menjadi pribadi orang lain. Artinya kamu harus
misalnya lagi live streaming atau membuat konten tuh kamu harus jadi senatural mungkin ya. Semakin kamu natural, semakin kamu beda dengan yang lain, pasti kamu akan, YouTube kamu tuh ada pembedanya. Jadi kalau orang misalnya ada 2 streaming yang sama-sama main game yang sama, otomatis kan yang dilihat gak cuma gameplaynya tapi kan pembawaannya juga, karena pembawaan juga pasti dinilai untuk dilihat orang juga, ini mainnya gimana sih orangnya kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kamu menjadi diri kamu sendiri saat membuat konten atau live streaming ya. Adalah kamu jangan menyerah dan terus evaluasi teman-teman. Misalnya kamu sudah melakukan live streaming dan membuat konten tetapi subscribernya masih segitu-segitu aja dan belum mencapai target, kamu harus evaluasi teman-teman. Apa yang salah? Mungkin contohlah mungkin pembawaan kamu kurang lepas, atau mungkin masih terbata-bata ya kan, atau kamu kurang komunikatif, atau mungkin bisa jadi karena kamu kurang interaktif sama subscriber. Membuat YouTube ya, kamu harus mempelajari yang namanya algoritma YouTube, kamu harus mempelajari analitik YouTube, kamu harus mempelajari juga yang namanya sistem YouTube. Dan di YouTube ini kan ada yang namanya algoritma YouTube, yang artinya nanti video kamu bisa jadi rekomendasi buat orang lain. Untuk pemilihan game tadi, misalnya kamu suka bukan jago banget, udah lama kamu main di game A, teman-teman kamu udah jago lama banget di game A, udah pernah ikut turnamennya juga, artinya kamu sudah pernah lama banget di game ini. Contohnya kayak misalnya Just No Limit kan gamenya bisa sampai segitu kan karena dia cuma mainkan game Mobile Legends doang. Pertama, kenapa dia bisa kayak gitu teman-teman? Karena dia, yang aku ngomongin tadi, itu dia mempelajari yang namanya momentum juga, dimana waktu itu kan lagi hype-nya, lagi tinggi-tingginya game Mobile Legends ya teman-teman, dan dia udah di situ dan dia fokus di situ sampai jadi pro player di game itu, sampai nanti dia juga pernah ikut turnamen, terus dia bikin konten di YouTube-nya tuh berbau hal Mobile Legends juga. Jadi kamu maksudnya di sini kamu harus mencontoh juga beliau sebagai Just No Limit itu, karena maksudnya kita tuh nggak YouTube itu maksudnya nggak jadi YouTuber gaming tuh kalau bisa harus konsisten sama satu game teman-teman. Kalau misalnya kita ganti-ganti game, misalnya tiba-tiba ganti game A terus bosan ganti game B, itu ya jadinya jadi kayak kurang nggak spesialis sih loh teman-teman ya. Kalau misalnya orang spesialis pasti, kalau misalnya nanti lihat ini misalnya contohlah Just No Limit, pasti orang tahu kan kalau dia pasti pemain Mobile Legends gitu loh teman-teman maksudku. Jadi harus membuat sesuatu yang spesialis. Artinya kalau kamu suka game Point Blank misalnya, kamu fokusin dulu Point Blank ya, sampai mendapatkan subscriber tertentu. Jangan tiba-tiba kamu gonta-ganti game langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya gonta-ganti game gitu kan jadinya tidak spesialis gitu ya. Jadi kayak misalnya ya jadinya ya kayak termasuknya juga nggak konsisten gitu ya. Kalau YouTuber gaming sih aku rasa gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah tips dan trik cara cepat mencapai 6.000 subscriber menurut saya versi YouTuber gaming teman-teman. Jadi intinya kamu jangan menyerah dan tetap berkarya terus di YouTube, dan terus evaluasi apabila belum memenuhi target kamu teman-teman. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video kayak gini, tolong tinggalkan like, subscribe, dan di komen teman-teman kalau kalian ada pertanyaan ya. Dan oke, pokoknya tetap semangat. Bye bye. Makasih ya guys udah nonton ini, like dan subscribe ya. Dadah. Asia.